Hidup adalah serangkaian perubahan yang alami dan spontan. Jangan melawan mereka, karena itu hanya akan menimbulkan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan hal-hal mengalir secara alami ke depan, dengan cara apapun yang mereka suka. Pada umumnya, manusia didorong untuk menjadi seseorang yang kuat, selalu aktif, menggapai semua impian dan keinginan, menjadi seorang yang ambisius, dan menjadi pemenang. Mereka yang pasif dianggap lemah, kalah, dan tidak berguna. Kenyataannya, benarkah seperti itu? Lao Tse memiliki pandangan lain, pandangan yang mungkin bertolak belakang dengan pandangan mayoritas orang. Hidup seperti air. Air adalah hal yang paling lembut, namun dapat menembus gunung dan bumi. Ini menunjukkan dengan jelas prinsip kelembutan mengalahkan kekerasan. Lao Tse menentang sikap hidup kaku. Dalam ajarannya, kelemahan dan kemampuan untuk mengalah dapat menjadi kekuatan besar. Di dunia ini, ada dua kekuatan besar yang seimbang, yin dan yang. Yin terdiri dari unsur yang lebih pasif, keheningan, penerimaan, tetapi juga kelembutan dan fleksibilitas. Sedangkan yang terdiri dari unsur aktif, kecepatan, produktivitas, sifat agresif, terbuka, namun juga keras, kering, dan kaku. Saat melihat air, maka kita akan menemukan sifat air yang sangat fleksibel, selalu mengikuti bentuk tempatnya berada. Ketika air di dalam gelas, dia akan membentuk gelas. Namun, ketika air berada di lautan, dia bisa menjadi gelombang yang maha dahsyat. Saat dimasak, dia akan menguap. Ketika dibekukan, dia akan menjadi padat. Ini menunjukkan tingkat adaptasi air yang begitu tinggi. Benda yang kaku dan kering akan mudah rapuh, hancur, dan mati. Sama halnya dengan pikiran manusia yang kaku dan keras. Dunia selalu berubah. Ada banyak hal yang dapat terjadi di luar kendali kita. Kita tidak bisa menolak hal-hal baru yang selalu berdatangan. Masalah baru dan perubahan-perubahannya. Seperti rekan kerja baru, pimpinan baru, perceraian, kehilangan, dan bahkan kematian. Jika kita menghadapinya dengan kaku dan keras hati, maka akan terjadi banyak benturan. Sebaliknya, jika kita bersikap fleksibel dan melembutkan hati, segalanya akan mengalir menjadi lebih mudah. Air memiliki sifat lembut. Meski begitu, tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan air. Air bahkan dapat mengalahkan logam atau bahkan batu yang keras. Ini mengajarkan kita untuk tidak memaksakan apapun. Kekerasan bukan hanya melemahkan, tetapi juga seringkali tidak menghasilkan apapun. Sebaliknya, kelembutan dapat menghasilkan perubahan dalam jangka panjang. Bukan hanya menghemat energi, tetapi juga menjaga ketenangan pikiran kita. Menyelaraskan diri dengan alam. Alam tidak terburu-buru. Pada akhirnya, semua akan terselesaikan, kata Lao Tse. Lao Tse mengajarkan kita tentang menyelaraskan diri dengan alam. Hidup bagaikan air yang mengalir, mengikuti arah arus, tenang, dan tidak melawan arus. Karena melawan arus hanya akan menguras energi, tidak pula berusaha berpegangan pada batu. Karena itu hanya akan membuat diri kita terhenti. Prinsip ini mengajarkan kita untuk mengikuti arus dan percaya pada semesta. Dan itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Terkadang dalam hidup, tanpa sadar kita berusaha melawan arus. Kita pikir kita dapat mengendalikannya. Nyatanya banyak yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti proses pencernaan dalam tubuh, aliran darah yang akan terjadi di masa depan, dan bahkan kepada siapa kita akan jatuh cinta. Jika Anda depresi, Anda hidup di masa lalu. Jika Anda cemas, Anda hidup di masa depan. Jika Anda damai, Anda hidup di masa sekarang. Lao Tse.
Di sini kita belajar tentang menerima segala hal yang datang pada kita dengan ikhlas. Apapun hasilnya, tanpa takut akan masa depan, cemas akan hal yang akan datang, apalagi menyesalkan hal-hal yang telah berlalu. Kita hidup dengan menjalani setiap hal yang kita lakukan saat ini. Fokus pada saat ini dengan tanpa keraguan. Jika kita sulit untuk fokus pada saat ini, maka coba berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan rasakan setiap tarikan napas. Lalu fokuslah pada diri sendiri, pada apa yang kalian lakukan saat ini. Pikiran, hati, dan tubuh. Kekuatan dari tidak melakukan tindakan. Apakah kamu memiliki kesabaran untuk menunggu sampai lumpurmu mengendap dan airnya jernih? Kata Lao Tse. Seperti yang pernah disebutkan sebelumnya, tidak semua hal memerlukan campur tangan kita. Terkadang, memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa menjadi keputusan yang lebih bijaksana. Sabar dan tunggulah alam yang menyelesaikannya. Layaknya lumpur yang membuat air keruh, kita hanya perlu menunggu sebentar sampai lumpur tersebut mengendap, maka kemudian air menjadi jernih dan segalanya menjadi lebih jelas. Di sini kita belajar tentang meyakini kekuatan dari tidak melakukan tindakan. Artinya, seseorang sebaliknya membatasi kegiatan-kegiatannya pada apa yang diperlukan dan apa yang wajar. Dan terkadang, tidak melakukan tindakan adalah jalan terbaik. Manusia selalu ingin mengendalikan semuanya, sehingga menjadi seperti apa yang dia inginkan. Terkadang, tidak semua masalah harus kita selesaikan, karena tidak semua masalah juga dapat diselesaikan. Tidak semua hal membutuhkan campur tangan kita. Sebagian akan selesai dengan sendiri bersama alam. Seiring berjalannya waktu dan campur tangan kita malah justru mengganggu alurnya. Ketika manusia memaksakan diri menyelesaikan semua hal, terlalu ambisius untuk meraih semua hal yang dia dapatkan belum tentu kesuksesan. Bisa jadi yang didapat hanyalah depresi, kekecewaan, dan kegagalan. Bayangkan, jika kalian sudah merasa ingin menikah, namun kalian belum memiliki pasangan. Kalian terus mencari dan mencari dengan menggunakan berbagai cara. Padahal, pada dasarnya, jodoh sudah ditentukan oleh semesta sebagai jalan takdir. Banyak hari-hari hanya dihabiskan dengan kegelisahan. Nyatanya, seperti kata pepatah, jodoh pasti bertemu dalam cara yang tak disangka-sangka. Bisa jadi dia sudah berada di dekatmu, atau mungkin juga belum dilahirkan. Namun, tidak perlu gelisah. Jalani sebisamu, jika sudah waktunya, semua akan terjadi. Kamu hanya perlu melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan saat ini. Tidak berfokus pada hasil. Sukses sama berbahayanya dengan kegagalan. Harapan sama hampanya dengan ketakutan, kata Lao Tse. Ketika kita terlalu memikirkan masa depan, maka kita akan banyak melewatkan hal-hal indah pada hari ini. Kita kehilangan momen berharga pada hari ini, dan apabila hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan, maka kita akan sangat kecewa. Kadang, untuk mencapai sesuatu yang sangat kita inginkan, kita jadi melakukan hal-hal bodoh, melanggar norma, bahkan melanggar aturan. Padahal, ternyata kemampuan kita masih berkisar pada level yang sama. Apabila kita berfokus pada kemampuan kita, maka tujuan-tujuan seperti apapun akan dapat terukur. Namun bila yang menjadi fokus kita adalah jabatan tertentu, nominal uang tertentu, maka kita bisa saja melakukan hal yang tidak semestinya. Terkadang pikiran kita akan masa depan telah melumpuhkan diri kita saat ini. Jangan terlalu gelisah tentang masa depan yang penuh ketidakpastian. Pertanyaannya, apakah waktu kita akan benar-benar sampai di masa depan? Melepaskan hal yang berlebihan. Dia yang tahu bahwa cukup adalah cukup, maka akan selalu merasa cukup, kata Lao Tse.
Pada dasarnya, manusia selalu ingin berada di puncak, memperoleh tempat tertinggi. Meskipun kenyataannya, pohon yang tinggi akan memperoleh tekanan angin yang kuat. Dibutuhkan usaha yang luar biasa untuk bisa mendapatkannya, karena semua pasti menginginkannya. Pohon yang lebih rendah secara bersama-sama akan lebih aman. Lebih sedikit musuh, lebih sedikit kompetisi. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar membutuhkan semuanya? Seekor tikus minum dari kolam penuh air. Dia minum tidak melebihi perutnya. Itulah perumpamaannya, bahwa kenyataannya kita hanya membutuhkan sedikit saja. Namun seringkali kita ingin memiliki semuanya. Ambil yang kita butuhkan dan lepaskan sisanya. Maka kita akan melepaskan keinginan yang sering menjadi penjara bagi pikiran kita. Lao Tse mengajarkan bahwa hidup manusia telah digariskan oleh langit. Manusia sudah memiliki jalannya masing-masing. Yang perlu dilakukan manusia hanyalah memahami jalan itu dan mengikuti jejak tanpa memaksakan pandangannya yang sempit, tanpa menyalahi aturan atau bahkan menentang alam demi keuntungan pribadi. Saat manusia menjadi sombong dan melakukan hal di luar kemampuannya, maka suatu saat dia akan mendapat celaan yang dapat membuatnya berduka atau menderita. Yang terpenting adalah bagaimana menjadi manusia yang puas dalam hidup dan merasa cukup. Memahami orang lain adalah kecerdasan. Memahami diri sendiri adalah kebijaksanaan sejati. Menguasai orang lain adalah kekuatan. Menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Lao Tse. Setiap agama mempunyai cara untuk mengendalikan diri sendiri. Bahkan yang tidak beragama sekalipun punya caranya sendiri. Mempelajari filsafat berbagai agama bukan untuk menjustifikasi siapa yang benar dan salah, tetapi ada hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan. Dunia selalu berubah. Ada banyak hal yang dapat terjadi di luar kendali kita. Kita tidak bisa menolak hal-hal baru yang selalu berdatangan, masalah baru dan perubahan-perubahannya. Setiap manusia punya kebebasan untuk membentuk, menemukan sendiri makna hidupnya. Jadi, tidak bisa dipaksa. Setiap orang memiliki makna sendiri di dalam hidupnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi. Dan tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.